Ya, bandarmologi keju kedua. IPO 25 November 2019, data sampai dengan 24 Oktober 2025. Ya, video ini mungkin agak cukup panjang ya, karena saham keju itu telah mengalami ada corporate action ya, yang menyebabkan dilusi terhadap harga saham. Jadi ada penyesuaian terutama tentang jumlah saham dan perubahan pengendali ya, walaupun tidak 100% berubah, tapi ada masuknya pengendali baru yang kalau tidak salah ya dari Swiss ya. Terus ya, kita ke company profile ya. Nah, ini perubahan kepemilikan saham. Di sini ada 22,5%, yaitu Belsa ya, lebih dari 5%. Ini adalah pengendali baru ya. Kemudian Garuda Food, ini pengendali lama, yaitu 66,07%. Lainnya komisaris, direksi, tetapi sepertinya saham-saham bonus mungkin ya dari perusahaan untuk komisaris, kurang tahu juga. Nah, kenapa ini tidak lebih dari 5%, tetapi dicantumkan karena dia termasuk orang dalam ya. Jadi pengelola perusahaan tersebut, maka dicantumkan nama orang per orangnya. Ya, pada saat berdiri ya, perusahaan ini saham pabriknya 100 juta dan founder share-nya 1,4 miliar. Jadi total sahamnya yaitu 1,5 miliar. Nah, di sini masyarakat non-warkatnya 10,34%. Nah, di sini lembar saham waktu IPO ya, ini udah saya adjustment, di mana saya anggap perbandingannya 4 saham 11 bonus ya. Jadi membuat saham ini berjumlah lebih banyak, yaitu ya menjadi 275 juta lembar. Ini versi saya ya. Kemudian founder share-nya 3,8 miliar, setara dengan 93,3% founder share dan 6,7% itu saham pabrik. Seiring berjalan waktu ya, ini kita abaikan ya tadi karena ada dilusi, jadi menyebabkan kebingungan atas data. Harga yang beda, harga yang ke-adjust ya, karena ada saham bonus. Nah, dari data yang ada, nah kalau yang ini benar ya, total saham itu 5,6 miliar, jadi beda dengan 4,125 ya. Entah kenapa bedanya ya, tapi jelas beda.
dari awal IPO dengan sekarang, yaitu 5,6 miliar, di mana 10% saham publiknya yaitu 581 juta lembar, dan saham founder share-nya 5,0 miliar lebih ya. IPO 25 November 2019, Mulia Bogaraya Tbk dengan underwriter YJ, Lotus Andalan Sekuritas, price IPO-nya 750. Ini katakan terdilusi juga ya. Coba saya hitung-hitung sebentar ya. Ya. Waktu IPO, yaitu harga IPO 750 ya. Tapi ini hitung-hitungan setelah terdilusi, yaitu di mana saham bonus, ya, perusahaan ini membagikan saham bonus di 4/11 ya. Jadi setiap 4 saham mendapat 11 saham. Ya. Jadi ya, kalau Anda mungkin ada orang yang ahli di banarmologi ya, yang kebetulan melihat video ini, ya tolong komen di bawah, bener enggak cara saya membagikan ini untuk saham yang terdilusi ya. Karena ini kali pertama saya membuat video perusahaan yang telah mengalami pembagian saham bonus. Ya, mungkin nanti ada yang SS, jadi agak datanya bias ya. Dan saya sendiri masih bingung cara terdilusinya itu berapa. Misalnya ini 750, jadi berapa terdilusi harganya yang seharusnya. Nah, ini saya simpulkan aja di 273. Ya, itu. Nah, kalau IPO price diganti dengan 273, sedangkan last price ini 770, maka ada kenaikan harga saham itu menjadi 182% naiknya selama hampir 6 tahun ya. Kemarin ya, hari Jumat saham ini turun minus 1,9%. Di mana last price-nya di 770, sedangkan AVG price di 750, low price di 520, dan high price di 2430. Nah, kita ke jual dan beli. Tetapi ini BBF, dari mana barang BBF ini ya, tahu-tahu jual. Jadi ini kesimpulannya ini bisa crossing, bisa YJ crossing ke sini ya mungkin ya. Tapi yang jelas ini pengendali yang jualan, karena jualannya 81%. Ya, BBF kemudian YJ jualan 19%.
Tadi BBF 81%, ya. YC 19%. Ini PD 12%, PDF 3%, DR 1%. Terus AOL 4%, ini retail, anggaplah retailnya ini nggak kelihatan, tipis saling jualnya ya. Ada sih, cuma 1 juta lembar, itu setara dengan dibagi nolnya hilangin 2 ya, puluhan ribu lot ya. Atau 13.000 lot ini. Nah, tapi di sini BBF jualan 81%, atau kalau dilihat di sini dia jualan ini ya. Ini 81% itu dari free float. Ini ya kacau juga ya, maaf ini. Ya karena saham publiknya 581, jualannya 1 miliar. 581 juta, ini 1,2 miliar. Jadi melebihi plafon saham publik. Ini kan harusnya saham publik ini. Jadi ini ya, ini semua ini sebetulnya dibuat untuk mewakili saham publik. Tetapi ternyata kelebihan dari saham publik hampir 2 kali lipat lebih lah, ini 2 kali lipat lebih ya. Tapi kita runtut dulu aja. Ini adalah persentase dari yang telah dijual di market, jual dan beli ya, beli dan jual, karena beli dulu baru jual. Sedangkan ini adalah persentase dari free float. Nanti di sini ini persentase dari total share. Jadi ada 3 ya persentasenya. Ini persentase dari jual dan beli. Ini persentase dibanding dengan free float total. Kemudian persentase dibanding dengan total saham seluruhnya. Nah, kita langsung aja ke sini. Nah, ini 22,5%. Nah, bukan free float kalau udah 22,5%. Selayaknya dimasukkan ke saham pengendali. Karena lebih dari 5% aja dimasukkan ke saham pengendali. Kalau di bawah 5% akan tercantum di bursa karena dia sebagai insider, misalnya direksi, komisaris, ya, mungkin karyawan. Ya. Nah, ini saham publiknya 225%. Jadi kesimpulannya YUF ini dimasukkan ke saham pengendali. Ya sebesar 22,5%. Nah, itu yang ini 20. Nah, ini Belsa. Ini ditengarai perusahaan Prancis. Nah, PD, oh ini ya. Ini terjadi di pasar nego ya. BBF ini. Jadi belinya dengan nego karena partai besar yaitu 1 miliar, 1,26 miliar. Jadi seolah-olah ada kelebihan beli dan jual di atas saham publik sebesar 985 juta lembar. Setara 1,6 kali saham publik. Ya, kita adjustment ya, karena tadi ada perubahan pengendali, terus ada perubahan jumlah saham yang beredar,
Nah, kita perlu adjustment. Oh ya, YU itu ya. YU adalah CGS, CMB, CIMB ya. Sedangkan BPF, Verdana Sekuritas Indonesia. Ini underwriter, lotus andalan sekuritas. Nah, karena YU sebagai pengendali, maka kita hapus dari posisi jual beli ini. Karena ini jual beli yang free float. BPF juga dihapus dari catatan saham yang dijual beli di market ya, karena dia jualannya lebih dari 5%. Nah, kita masukkan PD yaitu sekian, setara dengan 31% dari free float. PDF 7,7% dari free float, DR 2,3% dari free float, KKF 0,6% dari free float, retail 9,7%. Nah, yang di buy sell ya, itu dibanding free float itu 51,8%, jadi ada sisa 48,2% sebagai saham free float tetapi belum diperjualbelikan. Ya, total 100%, di mana asing 16% buy di sini ya, PDF ya, dan KKF dan lain-lain ada sini ya, tapi nggak masuk karena ini cuma mewakili 6 sekuritas. Jadi 16% asing. Jadi ini ada faktor asing ya di saham keju. Sedangkan asing jualan 0%, yang beli 100% lokal. Dengan komposisi YJ di 51%, lainnya tipis-tipis ya. Nah, YJ ini ya harusnya ini underwriter juga ya, YJ ini, karena dia 5,3% underwriter, maksudnya pengendali ya, karena dia bisa jualan 5,3%. Tapi yang YJ kan bukan YJ doang, yang jualan kan YJ banyak ya, YJ A, YJ B, YJ C, atau YJ Ali, YJ Hermansyah, YJ Anissa Pohan, YJ Soeharto misalnya. Gabungan banyak orang jual dan beli. Dalam hal ini jual. Jadi YUF itu di pasar nego, PD seperti di pasar nego juga ya. PD beli di atas 1.000 ya. Di 2025 sepertinya ya. Anda bisa cek ya. Saya telah ngecek, tapi untuk meyakinkan lagi ya perlu dicek ulang. Nah, di sini ya. Ini faktor asing 22,5254% ini YU ini. YU. Ya ini YU 22,5%. YUF yang asing ya. Jadi menggunakan sekuritas YU ya. Saham pengendalinya. Nah, dengan perubahan data ini, maka chartnya, bentuk P-nya, PD itu katakanlah buy dari underwriter atau pengendali 61%, PDF 15%, DR 4%, KKF lain-lain 1%. Ini retail AO dan kawan-kawan 19%.
Jadi dari sini terdistribusi ya. Ingat di sini tidak bisa ya, agak susah ya. Karena memang underwriter jualan ya. Ada semacam jualan ke pengendali baru, jadi seolah-olah distribusi. Kemudian PD ini juga di pasar nego ya. IJ pasar nego juga. Nah itu ya, memang agak susah kalau suatu perusahaan udah ada corporate action, terutama SS, kemudian reg issue, kemudian ini saham bonus, ya, private placement, ya, dia agak susah. Tapi di sini ya kita berusaha YUF, ya, ini new founder atau pengendali baru menguasai 2-3%, sedangkan founder share yang lama itu masih mayoritas yaitu 67%. Free float-nya 10%. Nah, ini datanya. Nah, ini founder free float yang hold 48%. Jadi saham ini tergolong cukup kering gulung ya. Cukup kering gulung, sahamnya nggak banjir di pasar walaupun udah berubah pengendali ya. Terbukti free float-nya itu dari 10% itu masih di hold 48% ya. Yang dijual ya yang dijual itu di PD, dibeli PD 31%. Cukup dominan juga PD ini. Nah, tambah PDF 8%, jadi 39%. Ya. Jadi PDF ini bandar di market. Ya. Barang yang di market. Ya, PD 61%, tambah PDF 15%. Jadi PD aja menguasai 76% ya. Tapi ada PDF-nya ya. PD lokal. 71% tambah 4% DR. Ya, jadi gulung kering ya. Yang jualan sebatang kara. Retail nggak jualan ini, retail mana? Retail nggak ada ini. Tipis tapi ada, belum tipis yang ada ini angkanya ada kok. Ya. Tapi 0,5 ke bawah. Ya. Sama dengan ini kan cuma berapa lot ini? Cuma 174 lot. Ya karena YJ ya mungkin dimasukin ya. Nah, ini yang jualan tuh YJ ya. Jadi ini mendistribusikan dari pengendali ya atau underwriter ya, itu YJ itu mendistribusikan. Jadi kesannya distribusi ya. Jadi IPOT dengan PD ini pasar nego juga ya. Maka harganya tinggi dia. Oh ya, harga tinggi karena dia belinya ini bener ya. Apa sebelum saham bonus? Ya, kita apikan aja. Kita ke ya. Untuk lebih menyederhanakan yang rumit ini, karena adanya corporate action, kita coba ke pasar regional, pasar reguler ya.
reguler, kita coba lacak satu persatu. Keju ini dari bulan 10 tanggal 3 2025, 10 tanggal 3 ya. Coba 10 tanggal 3. Oh, dari sini ya. Dari sini sampai akhir. Ini distribusi akumulasi. Nah, di sini jelas akum ya. Di mana CP 53%, ZP 37%. Nah, ini sepertinya tidak saya bedakan antara asing dan lokal, jadi satu ya, nggak ada asing dan nggak ada lokal. Itu CP sebagai sebagai akum, ZP juga akum. Ini distribusi karena retailnya yang jualannya lebih banyak daripada retail yang beli rata-rata bandar. Kue kecil, ikan kecil dimakan ikan besar. Ya, akum ya. Kalau kita hitungannya dari tanggal ini ya, tanggal 3 Oktober sampai tanggal 24 Oktober 2025. Ya. Terus coba kita cek lagi. Ini foreign. Ya, ini yang tidak dibaca tadi karena di YUF 12 atau 1,2 miliar lembar atau 12 juta lot. Ini udah tadi di video sebelumnya. Dada, coba keju. Nah, ini kita keju lagi. Dari tanggal 25, ini dari saat IPO ya, sampai sekarang, tetapi di pasar regional, pasar reguler ya. Nah, di pasar reguler ini distribusi ya. Jadi di chart general dari saat lahir sampai sekarang itu terjadi distribusi. Kalau kita lihat secara menyeluruh, ya. Tapi memang susah ya. Karena emang belum tentu mewakili. Karena ya tadi underwriter jualan kan otomatis distribusi. Itu pada saat IPO atau dekat-dekat IPO. Distribusi. Coba kita lagi cari yang keju secara menyeluruh ya. Uri. Nah, ini keju. Keju membedakan asing dan enggak. Dari tanggal 25 November 2019 ya, sampai sekarang. Nah, ini asing. Oh, ini ada YU juga. Jadinya crossingnya itu crossing apa? Perubahan saham kendali itu di tahun 2002. Oh, ini tak 19. Oh, sebentar. Oh iya, ini pada saat IPO sampai sekarang ya, tapi kita di pasar nego.
ternyata PD juga dengan harga 1049 terjadi di pasar nego. PD dan PDF, bahkan DR. Jadi perusahaan ini jualannya di pasar nego semua. Jual belinya. Ya. Nah, asing yang jual, yang beli. Tapi yang jual juga asing. BBF ini. Ya. Jadi asing jual asing. Oh iya, mungkin gini ya kesimpulannya ya. Jadi saham pengendali di perusahaan keju ini ada asingnya waktu berdiri, tapi mau jualannya dia milih ke asing juga jualnya. Nah itu ya, ini di pasar nego, nah, maka seperti ini bentuknya BBF, YUF, nah, PD 3%, PDF 3%. Pasar nego semua, jadi bacanya agak susah. Terus kita keju yang lain coba, keju ya, ini keju di pasar Altrade. Nah, semua pasar ya, tidak membedakan antara pasar nego dan pasar reguler. Dari tanggal 1 September sampai sekarang. Di mana nah ini baru kerasa akum ya. Dari tanggal ya 2025 September ya, coba kita cek 25 September tanggal 1. 25 September ya, dari sini tanggal 1 sampai sekarang itu akum ya, mulai up ya, tapi akum. Sini harga mulai up ya, harga mulai up dan akum ya. Karena warna orange ini lebih kecil daripada orange posisi jual. Jadi retail banyak jualan tapi banyak sedikit beli. Yang banyak beli bandar. Akum. Terus coba kita lacak lagi. Gula, Wapo, emas, bumi, Indo, emas, keju. Nah, ini keju. Ini tidak membedakan asing dan lokal. Ya. Di mana ini juga akum. Itu tanggal 3 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Ini hari tapi ini ya. Nah, akum. Jadi ini habis ya. Oh ya, mentok udah mentok. Jadi akhir-akhirnya ini terjadi akum. Nah, kita lihat chartnya supaya enak. Nah, ini ya. Dari sini akum ya, di mana brokernya CP 53%, ZP 37%. Yang jualan PD, XL, CC, XC, SI. Nah, CP dan SZP cukup, terutama CP ini terkenal dengan kalau ini masuk saham cukup volatil ya. ZP 37%. Itu ya. Kita lihat chart secara menyeluruh. Nah, di sini ya ada gap sayang. Oh iya, gap ini terjadi karena ada corporate action yaitu saham bonus 4:11. Ya. Chartnya cukup berbeda dengan chart iPod. Coba ya, keju. Nah, ini ya. Di sini nggak ada kayak gap ya, tapi di
sana tadi ada gap di chart satunya. Nah ini kalau lihat dari 2019, nah, sebetulnya sih uptrend sih. Kalau dari sini udah ya 500% lah. Nah, katakanlah 400% lah kita dapatnya, 300% lah. Tapi waktunya cukup lama juga, 29 sampai 2024. Jadi 5 tahun. Dapat 300% ya. Lumayan lah ya. Nah itu saham keju. Coba kita lihat dengan chart satunya. Nah, beda ya chartnya tadi. Ini nggak ada, seolah-olah nggak ada candle. Ya, itulah kelemahannya kalau udah adjustment ya, chartnya aja ngecasnya bingung. Chartnya ngecasnya bingung, apalagi kita yang orang awam ya. Cuma berusaha melacak. Lama betul. Nah, pada waktu IPO, hari pertama arah, hari kedua arah, walaupun bikin lower shadow, terus hari keempat, hari ketiga arah, tapi close-nya di bukan di high price, turun ya. Ya, dan koreksi cukup tajam. Nah, ini ada harapan karena ada awal tahun ada corporate action, pembagian saham bonus, terdilusi atau mengalami adjustment ya, karena tadi ada CA dan sideways cukup lama. Ini mencoba untuk naik tetapi gagal. Nah ini kedua kalinya mencoba naik tapi lebih dengan mode smooth, halus ya, naik dikit-dikit gitu. Kalau ini kan coba naik tinggi, ini pelan-pelan sambil dikawal dengan garis MA ya. Cukup ya saham keju ini, saham yang terumit yang pernah saya buat ya. Ini cuma opini saya ya, pendapat saya terhadap saham keju dengan data yang ada dan analisa yang saya ketahui. Cukup, salam sehat.